Oke, halo teman-teman yang sudah mengklik video ini, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari teman yang masuk. Mas, tolong dong jelasin pesangon di Korea itu berapa setelah selesai kontrak. Baik, saya akan menjelaskan. Semoga informasi ini membantu teman-teman semuanya. Jadi memang iya, setelah selesai kontrak selama 4 tahun 10 bulan di Korea Selatan itu ada yang namanya pesangon atau tunjangan hari tua ya. Itu nanti diberikan setelah teman-teman pulang dari sini. Nah, itu totalnya berapa, Mas? Totalnya itu sekitar variasi ya, tergantung teman-teman di kerja di situ berapa lama dan Mas pernah pindah atau tidak. Kalau tidak pernah pindah itu berapa, Mas? Kalau tidak pernah pindah itu sekitar 200 juta lebih. Itu dapat 200 juta lebih, itu diberikan nanti pas mau pulang, atau juga dibuat rank rata-rata itu sekitar 150 juta. Itu kalau sering-sering pindah itu adalah di luar tabungan pribadi ya. Maksudnya itu adalah tunjangan dari pemerintah Korea, terus tabungan kita selama 1 bulan itu dipotong untuk kukmin ya, atau lebih tepatnya itu asuransi. Nanti pas pulang kan diberikan, jadi setiap bulan dipotong sekitar 100.000 won atau berapa itu nanti, atau 1 juta rupiah itu dikali, nanti akan saya jelaskan rinciannya secara detail. Jadi sekitar segitu, ada yang 150 juta, ada yang 200, ada yang 250 juta, itu tergantung dari perusahaan masing-masing. Kok besar, Mas? Ya, untuk negara-negara yang dituju oleh teman-teman kita Indonesia Raya yang bekerja ke luar negeri, hanya Korea Selatan yang memiliki tunjangan seperti ini. Teman-teman yang di negara lain belum, mungkin ada tapi nggak seperti di Korea ini. Jadi untuk teman-teman yang sedang berproses, semoga ini bisa memberikan motivasi untuk semangat tetap belajar untuk mengangkat ekonomi keluarga atau rumah tangga. Semoga ekonomi kedepannya menjadi lebih baik. Jadi begini, saya jelaskan secara detailnya ya. Jadi teman-teman setelah bekerja di Korea 4 tahun 10 bulan itu masa kontrak ya, itu misalnya nggak pernah pindah sama sekali selama 4 tahun 10 bulan itu dapat uang pesangon pulang, nanti itu diberikan setelah pulang itu di luar tabungan kita pribadi ya. Dan nanti itu adalah di perincian potongan juga ada, itu sekitar 200 juta lebih. Itu betul-betul cuma live gitu ya. Wow, jadi ucapan terima kasih atau apa itu senang banget. Jadi kalau jadi di Korea itu nanti teman-teman dikasih kesempatan pindah selama 3 kali. Misalnya teman-teman tuh bekerja di perusahaan A, selama bekerja di perusahaan A itu tidak pernah pindah sama sekali. Jadi 4 tahun 10 bulan selama kontrak, jadi nggak terus selama kontrak 4 tahun 10 bulan nggak pernah pindah. Nah, setelah itu teman-teman pulangnya itu nanti 1 bulan gaji untuk UMR nya sekitar 1.800.000 won atau sekitar 23 juta rupiah, dirupiahkan nanti bekerja selama 4 tahun 10 bulan berarti 4 tahun. Nah, itu UMR nya itu atau lebih tepatnya satu gajian per bulan nanti dapat berapa, misalnya 30 juta atau 35 juta atau 25 juta, itu dikali selama 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir itu di total berapa, terus dibagi 3, gaji 3 bulan terakhir terus dibagi 3, misalnya gajinya itu 2 juta atau 25 juta won, 25 juta rupiah per bulan atau 20 juta rupiah per bulan, di total itu kan ditambah dikali 3 itu kan 60 nanti dibagi 3 lagi kan 20 nanti dikasih masa pengabdian di perusahaan itu berapa, misalnya itu 4 tahun, jadi sekitar 4 tahun dikali gaji terakhir itu, terus per 10 bulan terakhir juga dikali, jadi totalnya itu cukup besar ya. Ini sebetulnya agak sensitif aku membahas ini, tapi pertanyaan yang masuk rata-rata seperti itu, katanya untuk memotivasi. Baik, saya akan menjelaskan ya, setahu saya dan memang saya alami seperti itu. Nah, itu apakah hanya di Korea, Mas, yang seperti itu? Setahu saya iya, di negara lain ada juga ya seperti itu, tetapi mungkin nggak kayak di Korea, karena saya juga takut salah juga kalau ngomong. Jadi itu adalah sudah ditetapkan di pemerintah Korea. Jadi teman-teman sudah bekerja di Korea Selatan nanti ada diberikan uang jaminan seperti itu ya, uang pesangon, namanya itu uang pesangon, nanti diberikan pas mau pulang itu. Misalnya di Korea itu pernah pindah 3 kali, apakah dapat segitu banyak, Mas? Ada yang dapat 250 juta, ada juga. Ada yang dapat 150 juta, ada juga. Ada yang dapat 80 juta, ada juga. Itu tergantung teman-teman pindahnya. Maksudnya seperti ini, selama di Korea itu misalnya pernah pindah 1 tahun, tahun pertama nggak betah, pindah lagi. Nah, pindah lagi, atau pindah terus selama bekerja di Korea. Nah, kalau pernah pindah-pindah itu nanti pas pulang itu uang pesangonnya atau kukmin, taiji kukmin itu nggak sebagus apa teman-teman yang nggak pernah pindah. Misalnya yang nggak pernah pindah itu dapat sekitar 200 lebih, 200 juta. Yang sering pindah-pindah, setahun pindah. Nah, 3 bulan gaji terakhirnya itu berapa?
rata-ratanya misalnya 20 juta seret, 20 juta ya atau 23 juta. Nah dikali di kerja terakhir itu berapa tahun, di kerja terakhir di perusahaan itu terakhir pas mau pulang itu cuma 1 tahun, ya udah berarti ya dapat 1 bulan gaji itu aja. Misalnya di perusahaan terakhir itu bekerja 3 tahun, nah selama 3 tahun itu dapatnya gaji terakhir dikali 3 tahun, dapatnya seperti itu. Nah ada juga potongan setiap bulan, jadi setelah bekerja mendapatkan gaji nanti dipotong sekitar kukmin ya, kukmin ya, itu ada tunjangan juga, tunjangan hari tua dipotong misalnya 100 ribuan ya, atau sekitar 1.300.000 rupiah itu dipotong dari rekening kita, di gaji kita dipotong. Nah nanti dari pihak pabriknya memberikan sama juga, memberikan 1.300.000 atau 100 ribuan, jadi rekening kita dipotong, gajinya dipotong 100.000, dari perusahaan juga nanti memberikan uang yang sama dengan apa yang kita potong, yang dipotong di rekening kita itu nanti dikumpulkan di kantor kukmin ya, di kantor kukminnya. Nah terus setiap bulan seperti itu, berarti 2 kali lipat kan, 2 kali lipat jadinya bonusnya, tabungannya. Nah nanti itu semuanya di total, misal di Korea itu bekerja 4 tahun 10 bulan itu dapatnya berapa, sekian, dapatnya misalnya 9 juta won ya, berarti sekitar 130 juta rupiah. Nah itu kalkulasi uang itu nanti akan diberikan pas mau kerja, pas pulang selesai kontrak itu. Jadi misalnya di Korea itu nggak pernah bisa nabung sama sekali. Aduh ini mas 1 bulan itu uangnya ditransfer ke keluarga, terus belum bisa nabung sekarang karena lagi beli ini bangun rumah atau apa gitu ya, buat usaha dan sebagainya. Biasanya hanya bisa nabung 3 bulan terakhir atau 4 tahun terakhir itu baru bisa nabung. Jadi nanti pas pulang itu tetap juga dapat pesangon dari pemerintah itu. Jadi uang yang kita kumpulin dipotong setiap bulan nanti akan dikalikan beberapa tahun setelah bekerja di Korea. Nah itu yang dinamakan uang tabungan ya, tabungan hari tua, atau kita tuh kalau biasanya menyebutnya itu uang cuma-cuma ya. Jadi pas pulang itu udah di rumah, nanti tiba-tiba ada kiriman dari Korea, uang masuk sekitar 100 berapa ratus juta, itu udah seneng banget. Wow, ini adalah tabungan hari tua kita. Wow, jadi itu bisa untuk usaha, bisa untuk menikah, bisa untuk beli apapun yang sesuai kebutuhan, dan semoga itu bermanfaat. Nah kenapa dibuat seperti itu? Jadi itu pemerintah Korea itu memberikan yang namanya fasilitas seperti itu. Jadi setelah bekerja capek di Korea 4 tahun 10 bulan atau berapapun, nanti akan diberikan tunjangan seperti itu. Itu cukup besar juga. Jadi itu kita tuh nggak kerasa ya, setiap bulan tuh nabung 100.000 200.000 won, nggak kerasa. Nah tapi nanti setelah pulang itu tiba-tiba kaget jadi banyak. Wow, apalagi yang nggak pernah pindah sama sekali ya, nggak pernah pindah pabrik 4 tahun 10 bulan itu selama kontrak, atau 5 tahun itu nggak pernah pindah pabrik. Jadi gaji terakhir dikali 5 tahun kan udah banyak, berapa itu? Wow, misalnya 25 juta dikali 5, berarti sudah belum lagi ya dari kukminnya yang lain. Berarti makanya saya bilang dapat banyak dan kecilnya itu tergantung dari teman-teman sendiri bekerja di perusahaan Korea itu berapa lama. Kalau sering-sering pindah, misalnya 1 tahun pindah nggak betah, pindah lagi, bekerja pindah lagi ke sana, pindah lagi, nah itu nanti pas pulangnya itu kasihan ya, tabungannya itu kasihan. Itu tuh jaminan dari pesangonnya tuh kasihan, pesangonnya nggak sebanyak teman-teman yang lain. Kita pesangonnya dapat misalnya dapat 40 juta, 40 juta ya alhamdulillah, bersyukur, masya Allah. Atau 1 bulan gaji 25 atau 30, bersyukur. Nah teman-teman yang lain yang nggak pernah pindah sama sekali di perusahaan itu, dari awal berangkat sampai terakhir nggak pernah pindah, dapatnya banyaknya itu. Nah itu pas pulangnya itu, dari kita dulu waktu di bandara itu ketemu ya agak sedih juga ngeliatnya, tapi gimana lagi, dia pindah pabrik itu, pindah perusahaan itu kan pada beberapa alasan. Misalnya perusahaannya itu gajinya nggak sesuai, atau ada perusahaannya bangkrut, atau juga perusahaan itu ada beberapa hal hukum yang terjadi di sana, ada juga di perusahaan tersebut banyak terjadi kekerasan atau apa, ucapan yang tidak baik, atau bertikai dengan teman sekerjanya, akhirnya nggak betah, pindah lagi, nah kayak gitu. Tapi yang nggak pernah pindah memang itu dapatnya itu lebih banyak dari yang nggak pernah pindah. Oke, saya kira itu ya sedikit yang bisa saya bahas. Semoga ini bisa membantu teman-teman yang mau berencana ke Korea Selatan, itu bisa memotivasi. Saya senang dengan teman-teman yang saya membuat video ini, terima kasih banget. Ini ternyata bermanfaat ya, yang masuk ke saya di Messenger ya, atau di Instagram, terima kasih. Ya saya memang membuat video ini untuk memotivasi teman-teman semuanya bahwa ayo yang masih muda, mari kita berjuanglah, kerjalah kemanapun. Kalau di negara kita kan memang mencari peluang pekerjaan itu agak susah ya, apalagi dengan gaji yang tinggi
itu apalagi UMR ya, UMR itu saya bersyukur di rumah, dan apalagi dengan ijazah SMP kan minimal itu SMP di Korea itu. Jadi teman-teman jangan patah semangat, bisa kok mengangkat ekonomi keluarga, bisa ke negara manapun, atau nekat ya, jadi bisa ke mana gitu ya, yang penting niatnya baik ya, insya Allah nanti hasilnya pun juga baik. Niat yang baik akan menghasilkan buah yang baik juga, amin. Jadi ini adalah sedikit pertanyaan dari teman tadi ya, ini adalah informasi yang saya berikan, semoga memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Jadi banyak kecil dari pasangan di Korea itu dari teman-teman sendiri di Korea itu kerja berapa lama di perusahaan itu. Kalau sering pindah itu nggak sebanyak yang nggak pernah pindah. Jadi itu aja sih. Jadi kalau sudah proses ke Korea, kalau bisa jangan pindah-pindah ya. Jadi tetap bersabar di situ. Tapi terkecuali ada beberapa hal, misalnya punya tabungan, punya hutang banyak, ini gajinya nggak sesuai ini, ya bolehlah pindah. Jika gajinya di Korea, setidaknya ya 1 bulan bisa di UMR itu sudah besar juga. Jadi yang penting tetap selalu bersyukur lah, walaupun nilai rezeki kita ya tetap disyukuri. Kan kita itu nggak tahu kedepannya seperti apa ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan semoga selalu sehat semuanya. Terima kasih, saya Mas Suna TV. Semoga informasi ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.